guys, kalian pasti mempunyai akun sosmed kan di HP kalian, dan kalian pasti nge-follow teman-teman kalian kan di sosmed itu. Nah, di antara kalian pasti melihat teman-teman kalian yang sedang liburan, membeli barang yang baru, dan mengikuti sebuah tren. Nah, pasti di benak kalian itu ada yang FOMO. Apa itu FOMO? Yaitu fear of missing out. Ketakutan kita atas ketinggalan sesuatu informasi atau hal-hal tren yang terbaru. Nah, kan internet semakin cepat nih. Jadi kita tuh ngerasa kalau kita tuh harus mengikuti hal yang baru dan tidak boleh ketinggalan dari orang lain. Kenapa sih FOMO itu semakin meningkat? Ya karena kan kita menggunakan media sosial ya di setiap harinya, dan kalian pasti tahu bahwa media sosial itu memang informasinya, berita ataupun hal yang terbaru tuh pasti selalu up to date. Di saat itulah kita pasti tergerak untuk mengikuti dan gak mau ketinggalan nih. Nah, pasti kita juga kayak membandingkan diri kita bahwa ada informasi yang terbaru, terus orang lain juga mengikuti kayak lebih menarik. Nah, kita pasti pengen tergerus untuk mengikuti hal yang terbaru itu dan harus lebih menarik. Dan kalian tahu gak sih, di saat itulah FOMO dalam keseharian kita bekerja itu guys. Nah, pada saat ini kita membahas tentang FOMO terhadap kondisi mental seseorang. FOMO dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Rasa takut tertinggal, membuat seseorang mudah cemas, dan sering membandingkan dirinya terhadap orang lain. Akibatnya muncul perasaan kurang percaya diri dan tidak puas dengan apa yang kita miliki. Hal ini sering terjadi karena terlalu sering melihat kehidupan orang lain di media sosial. Selanjutnya, kita membahas tentang perubahan perilaku akibat FOMO. FOMO juga berdampak pada perilaku sehari-hari. Seseorang menjadi lebih sering mengecek medsos, mudah mengikuti tren, mengabaikan aktivitas yang lebih penting. Misalnya, membeli barang yang sedang viral atau terus membuka medsos saat belajar. Karena itu, kita perlu menggunakan medsos dengan bijak agar tidak mudah terpengaruh FOMO. Nah, selanjutnya, kenapa isu FOMO itu penting dibahas? Karena FOMO itu bukan sekedar tren tapi juga fenomena sosial. Pertama, karena dialami oleh berbagai kelompok, apalagi generasi muda. Yang kedua, karena kita itu berkaitan langsung sama teknologi digital. Ketiga, itu bisa mempengaruhi pola pikir, perilaku sama pengambilan keputusan kita. Dan yang terakhir, semakin banyak yang terjadi tapi kita kurang paham. Dan yang terakhir, makin banyak terjadi tapi FOMO itu masih kurang dipahami sama orang-orang. Terus di slide selanjutnya, fenomena FOMO yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia itu tingginya penggunaan sosial media. Yang kedua, munculnya budaya ikutan tren dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, yang ketiga, fenomena viral itu sering banget mempengaruhi keputusan kita sebagai masyarakat, apalagi generasi muda ya. Dan yang terakhir, FOMO itu kelihatan dalam bidang gaya hidup, terus pendidikan, terus karir, sama investasi juga itu bisa banget. Baik, di slide 7 ini sebenarnya menjelaskan tentang kenapa FOMO token itu dibentuk, yaitu karena fenomena FOMO itu semakin sering terjadi dan masih banyak orang yang belum menyadari dampaknya terhadap kesehatan mental dan juga pengambilan keputusan. Melalui komunitas ini, kami ingin menghadirkan ruang edukasi dan juga diskusi agar masyarakat itu lebih memahami serta mampu mengelola FOMO dengan lebih bijak lagi. Kemudian di slide 8 itu FOMO Talk ID itu memiliki peran, yaitu sebagai wadah edukasi berbagai pengalaman mengenai FOMO. Kami ingin mengajak masyarakat luas untuk menggunakan media sosial secara lebih sehat, memahami tren dengan bijak, dan tetap memiliki kendali atas dirinya sendiri. Sesuai dengan tagline kami, sadari tren, tetap kendali diri. Lalu ada hal-hal yang ingin dicapai oleh FOMO Talk ID, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran dan edukasi kepada masyarakat.
terutama pada generasi muda dalam bertindak dan cara berpikir pada fenomena FOMO ini. Lalu yang kedua ada kesehatan mental, mengurangi gangguan kecemasan seperti memperbandingkan diri terhadap orang lain dan tekanan sosial yang berkepanjangan. Lalu ada mengenali diri, membantu audiens mengenali gejala FOMO ini yang ada pada dirinya sendiri sebagai langkah awal menuju self-awareness yang sehat. Lalu ada budaya digital yang bijak, membangun budaya digital yang lebih bijak dengan konten yang reflektif, faktual, dan dengan keseharian audiens. Harapan ke depan kami, FOMO Talk ID dapat mengubah FOMO menjadi kesadaran. Yang pertama, menjadikan masyarakat lebih kritis dalam memilih informasi yang relevan dan tidak mudah terpengaruh oleh tren. Lalu yang kedua, ada pengembangan diri. Masyarakat dapat melakukan pengembangan diri tanpa perbandingan diri dengan orang lain. Lalu yang ketiga, ada tahan tekanan sosial, tidak mudah terpengaruh terhadap tren, punya pegangan nilai atau tujuan hidup, dan tidak mudah terpengaruhi oleh tren atau FOMO semata. Lalu komunitas kami, FOMO Talk ID, sadar yang mendorong literasi digital dan kesehatan mental menjadi ruang aman untuk refleksi bersama. Lalu yang terakhir ada komunitas sadar. FOMO Talk ID menjadi komunitas yang mendorong literasi digital dan kesehatan mental menjadi ruang aman untuk kita berefleksi bersama.